Shalom, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alda Koibur. Saya seorang mahasiswa dari kampus Takpen Sentani dari jurusan Pendidikan Agama Kristen dan semester 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tafsiran dari kitab Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 yang berbicara tentang penahanan iblis selama 1000 tahun, kebangkitan pertama, dan pemerintahan orang-orang kudus bersama Kristus. Kitab Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 adalah bagian dari penglihatan Rasul Yohanes mengenai akhir zaman. Bagian ini sering menjadi perdebatan dalam eskatologi Kristen. Mari kita mempelajari lebih dalam mengenai makna dan penerapannya bagi kita di saat ini. Berikut latar belakang dan konteks sosial, budaya, politik, ekonomi, serta bahasa asli. Poin A, konteks sosial dan budaya. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos saat penginaian kekristenan terjadi di bawah Kaisar Domitianus sekitar 95 Masehi. Orang-orang Kristen dianiaya karena menolak penyembahan Kaisar dan mempertahankan iman kepada Kristus. Dalam budaya Yahudi, angka 1000 sering digunakan secara simbolis untuk menunjukkan bahwa masa yang panjang atau lengkap. Poin B, politik. Kaisar Romawi mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang bertentangan dengan iman Kristen. Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya bahwa Kristus akan menang dan kejahatan akan dihancurkan. Poin C, konteks ekonomi. Orang Kristen tidak bisa berdagang di pasar Romawi jika tidak menyembah Kaisar. Pesan dalam kitab Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 meneguhkan bahwa kesetiaan kepada Kristus lebih berharga daripada keuntungan duniawi. Poin D, bahasa asli. Kata 1000 tahun dalam bahasa Yunani, Chiliete, bisa dipahami secara harfiah atau simbolis. Kebangkitan pertama, protos anastasis. Apakah ini kebangkitan fisik atau hanya kemenangan rohani? Berikut penafsiran teks dan makna. Ada beberapa pandangan dalam menafsirkan Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Poin A, premilenialisme dalam kurung Kristus datang sebelum 1000 tahun. Kristus akan datang kembali sebelum masa 1000 tahun dimulai. Iblis benar-benar dikurung dan orang-orang percaya akan memerintah bersama Kristus di bumi. Poin B, postmilenialisme dalam kurung 1000 tahun terjadi sebelum kedatangan Kristus. Dunia akan semakin baik, Injil akan tersebar luas, dan setelah 1000 tahun Kristus akan datang kembali. 1000 tahun adalah simbolis dari masa kejayaan kekristenan sebelum kedatangan Kristus. Berikut makna. Inti dari Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6 adalah bahwa Kristus sudah menang dan umatnya akan mengambil bagian dalam kemenangan ini. Kebangkitan pertama bisa dimaknai sebagai hidup rohani bersama Kristus sebelum kebangkitan akhir. Berikut relevansi dan penerapan nilai kebenaran dalam kehidupan masa kini. Poin A, penerapan pribadi. Mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Kristus meskipun menghadapi tantangan dan penderitaan. Memberikan keyakinan bahwa kejahatan tidak akan berkuasa selamanya. Poin B, penerapan dalam kelompok masyarakat. Gereja dipanggil untuk hidup dalam kemenangan rohani, menolak kompromi dengan dunia, dan tetap menyebarkan Injil. Umat Kristen di berbagai negara yang mengalami penganiayaan dapat menemukan penghiburan dalam janji ini, mengingatkan bahwa keadilan Allah akan ditegakkan dan kita harus memperjuangkan kebenaran serta keadilan di dunia ini. Memberi pengharapan bahwa suatu hari nanti segala kejahatan akan dihancurkan oleh Allah. Salam penutup. Demikian tafsiran mengenai Wahyu 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Kita diingatkan bahwa dalam masa penantian ini kita dipanggil untuk tetap setia kepada Kristus, hidup dalam kebenaran, dan menantikan pengharapan janji Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.